Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Humairo Amartia, NPM 21311017, kelas AKE R3121, dosen Ibu Titi Haryanti SE MSI, Politeknik Diksi Ganesha Indonesia. Di sini saya akan menjabarkan tentang pelaksanaan pelayanan prima dalam keperawatan. Definisi Service Excellent. Pelayanan prima atau excellent service menurut pengertian pelayanan yang berarti usaha melayani kebutuhan orang lain, atau dari pengertian melayani yang berarti membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang menurut Kamus Bahasa Indonesia, dengan prima atau excellent yang berarti bermutu tinggi dan memuaskan. Menurut para ahli, pelayanan yang diberikan oleh petugas rumah sakit kepada konsumen bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki oleh penerima pelayanan. Menurut Davido dan Utal 1989, menyangkut pelayanan rumah sakit yang dimaksudkan dengan konsumen adalah masyarakat yang mendapat manfaat dari aktivitas yang dilakukan oleh rumah sakit dan petugas yang telah ditunjuk sebagai pemberi pelayanan itu. Pelayanan dapat bermakna suatu bentuk aktivitas yang menggambarkan perhatian, bantuan, dan penghargaan kepada konsumen yang dapat memberikan kepuasan bagi mereka. Melalui pelayanan yang baik, akan melahirkan kedekatan antara produsen dan konsumen, menimbulkan kesan menyenangkan sebagai kenangan yang sulit dilupakan. Pelayanan yang baik, khususnya menyangkut pelayanan rumah sakit, juga akan menimbulkan kesan atau kenangan yang menyenangkan bagi konsumen, pasien, dan keluarganya. Selain itu, pelayanan yang baik juga akan menumbuhkan kesan dan citra yang baik di hati konsumen, yang selanjutnya dapat menjadi faktor pendorong konsumen untuk bekerja sama, berperan aktif dalam kegiatan sosial rumah sakit itu, bahkan dapat menjadi promotor rumah sakit tersebut. Tujuan Service Excellent. Tujuan dari pelayanan prima adalah memberikan kepuasan kepada konsumen masyarakat sesuai dengan keinginan mereka. Untuk mencapai tingkat kepuasan itu, diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen. Unsur-unsur Service Excellent ada 7, yaitu kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata. Tahapan Service Excellent. Proses pelayanan di rumah sakit bukan saja meliputi kegiatan-kegiatan pada saat pasien bertatap muka secara langsung dengan petugas pelayanan atau perawat dan dokter. Pelayanan prima adalah pelayanan paripurna. Sebelum petugas bertatap muka dengan pasien, mereka harus mempersiapkan banyak hal, seperti menata ruangan, menyiapkan bahan dan peralatan, menyiapkan arsip atau rekod pasien. Setelah selesai tatap muka dengan pelanggan, petugas masih harus berbenah, merekam data pelayanan, menyusun laporan, menyimpan arsip, mengganti peralatan, dan lain-lain. Dengan demikian, berdasarkan tahapan pelayanan di rumah sakit dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, pelayanan pratransaksi, yaitu kegiatan pelayanan sebelum melakukan tatap muka dengan dokter atau perawat. Yang kedua, pelayanan saat transaksi, kegiatan pelayanan pada saat tatap muka dengan dokter atau perawat. Yang ketiga, pelayanan pasca transaksi, yaitu kegiatan pelayanan sesudah tatap muka dengan dokter atau perawat. Ketiga jenis pelayanan di atas memiliki peran yang sama penting dalam menciptakan citra keprimaan dari seluruh rangkaian proses pelayanan. Prinsip Service Excellent. Bentuk-bentuk pelayanan prima yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang berjumlah puluhan atau bahkan ratusan orang setiap hari oleh rumah sakit secara teknis berbeda satu sama lain. Dari sekian ribu pelayanan itu, hanya sedikit yang terhitung sebagai pelayanan prima karena memenuhi beberapa prinsip, yaitu mengutamakan pelanggan atau pasien. Pelanggan atau pasien sebenarnya adalah pemilik dari pelayanan yang diberikan di rumah sakit. Tanpa pelanggan, pelayan tidak pernah ada, dan pelanggan memiliki kekuatan untuk menghentikan atau meneruskan pelayanan itu. Mengutamakan pelanggan diartikan sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pelayanan seharusnya disusun demi kemudahan dan kenyamanan pelanggan atau pasien, bukan untuk memperlancar pekerjaan petugas rumah sakit. Yang kedua, jika pelayanan ada pelanggan internal dan pelanggan eksternal, maka harus ada prosedur yang berbeda dan terpisah keduanya. Pelayanan bagi pelanggan eksternal harus diutamakan daripada pelanggan internal. Yang ketiga, jika pelayanan memiliki pelanggan tak langsung selain langsung, maka dipersiapkan jenis-jenis layanan yang sesuai untuk keduanya. Pelayanan bagi pelayan tak langsung perlu lebih diutamakan. Sistem yang efektif.
proses pelayanan perlu dilihat dari sebagai sebuah sistem yang nyata, yaitu tatanan yang memadukan hasil-hasil kerja dari berbagai unit dalam organisasi rumah sakit. Jika perpaduan itu cukup baik, pelanggan atau pasien tidak merasakan bahwa mereka telah berhadapan dengan beberapa unit yang berbeda. Dari segi desain pengembangan, setiap pelayanan selayaknya memiliki prosedur yang memungkinkan perpaduan hasil kerja dapat mencapai batas maksimum. Pelayanan juga perlu dilihat sebagai sebuah sistem lunak atau soft system, yaitu sebuah tatanan yang mempertemukan manusia yang satu dengan yang lain. Pertemuan itu tentu melibatkan sentuhan-sentuhan emosi, perasaan, harapan, keinginan, harga diri, nilai, sikap, dan perilaku. Agar kita dapat merubah hati konsumen, proses pelayanan sebagai soft system harus berjalan efektif. Artinya, mampu mengungkit munculnya kebanggaan pada diri petugas dan membentuk citra positif di mata pelanggan. Nilai semangat melayani dengan hati. Yang pertama, semangat sebagai abdi Tuhan. Yang kedua, semangat tanpa pamrih. Yang ketiga, semangat tidak pilih-pilih. Yang keempat, semangat memberi. Perbaikan berkelanjutan. Konsumen juga pada hakikatnya belajar mengenali kebutuhan dirinya dari proses pelayanan petugas rumah sakit. Berdasarkan catatan petugas rumah sakit, semakin baik mutu pelayanan yang diberikan, kadang-kadang akan menghasilkan konsumen yang semakin sulit untuk dipuaskan, karena tuntutannya yang semakin tinggi dan meluas. Memberdayakan pelanggan berarti menawarkan jenis-jenis layanan yang dapat digunakan sebagai sumber daya atau perangkat tambahan oleh pelanggan untuk menyelesaikan persoalan hidupnya sehari-hari. Ketiga jenis pelayanan di atas memiliki peran yang sama penting dalam menciptakan citra keprimaan dari seluruh rangkaian proses pelayanan. Pelayanan menurut prioritas pengembangan, para petugas rumah sakit semuanya sudah memahami bahwa memuaskan pelanggan memang tidak mudah, dan untuk merebut hati pelanggan perlu melakukan pengembangan dengan menambah beberapa jenis layanan baru yang lebih menarik. Hanya saja, pengembangan itu perlu terencana dengan baik agar diperoleh hasil yang optimum. Pelayanan memiliki tingkat-tingkat prioritas pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan utama. Jenis pelayanan yang memiliki prioritas tertinggi, yaitu yang langsung berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Sebagai contoh, fungsi ruang inap rumah sakit. Jenis pelayanan utamanya adalah menyediakan kamar-kamar inap untuk pasien rawat inap. Yang kedua, pelayanan pendukung. Jenis pelayanan prioritas kedua yaitu yang dibutuhkan ketika sedang memanfaatkan pelayanan utama. Di rumah sakit, pelayanan semacam ini meliputi kantin atau kafe, saluran telepon, internet. Peranan pelayanan pendukung ini dirasakan sangat penting karena pelayanan utama tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa pelayanan pendukung. Yang ketiga, pelayanan tambahan. Jenis pelayanan yang memiliki prioritas paling rendah yaitu mungkin dibutuhkan pelanggan pada saat mereka sedang memanfaatkan pelayanan utama atau pendukung. Pelayanan ini meliputi musola, kios surat kabar atau majalah, kios buah-buahan, dan sebagainya. Tanpa adanya pelayanan tambahan, pelayanan utama atau pendukung masih dapat berjalan dengan baik. Namun dengan adanya pelayanan tambahan akan menjadi nilai tambah bagi kondisi pelayanan secara umum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.